Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada siang hari ini sebagaimana biasa secara umum global, kajian kita tentang kajian inti ajaran Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena seluruh para nabi ini adalah Islam. Nah, mulai daripada Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kami tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang telah Allah turunkan itu. Syariatnya berbeda, tetapi inti ajaran Islamnya adalah sama. Kajian di antara kajian inti ajaran Islam itu kemarin sudah kita bahas penciptaan manusia. Dan sekarang kita bahas tentang tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak mau menggunakan kekuasaannya yang maha kuasa, yang maha agung, dan maha berkuasa atas segala-galanya untuk mentakdirkan manusia atau menetapkan manusia menjadi makhluknya yang taat, menjadikan makhluknya yang soleh, menjadikan makhluknya yang senantiasa bertasbih, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa justru manusia itu diciptakan yang sejak awal penciptaannya penuh dengan kekurangan, dan manusia itu bermasalah sejak awal penciptaannya dengan perilakunya itu sendiri, yaitu akhlak. Dalam Al-Quran disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kerjanya membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah satu sama lainnya? Jadi para malaikat sudah melihat ciri-ciri makhluk yang diciptakan Allah ini bakalan akan membuat kerusakan di muka bumi dan juga bakalan berbunuh-bunuhan satu sama lainnya. Sehingga para malaikat, kenapa kau tidak ciptakan makhluk seperti kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepada Engkau, bihamdika, memuji Engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan Engkau. Artinya kenapa enggak diciptakan makhluk seperti malaikat saja? Kenapa harus manusia diciptakan? Yang dari awal sudah diperkirakan manusia ini akan membuat kerusakan di muka bumi dan bertumpahan darah satu sama lain, berbunuh-bunuhan, saling menzalimi dan seterusnya. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah bisa saja menjadikan kita makhluk seperti malaikat yang taat sejak awal. Apa susahnya? Allah Maha Kuasa. Tapi sebenarnya saudara-saudara hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang Allah inginkan. Allah ingin ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan khalifah di muka bumi. Itulah tujuan awal Allah menciptakan manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa itu khalifah? Khalifah itu artinya wakil. Khalifatullah fil ardi, wakil Tuhan, wakil Allah di muka bumi artinya. Nah, Adam itu tidak dijadikan khalifah di surga. Ini ja'ilu fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Makanya ada skenario Allah Ta'ala di balik sebuah peristiwa yang terjadi pada Adam, sehingga dengan sebab itu Adam diturunkan ke dunia. Karena memang sejak awal Adam itu diciptakan bukan menjadi khalifah di surga, tetapi menjadi khalifah di bumi. Jadi dia harus turun ke dunia. Macam mana menurunkannya? Ada skenario.
yang dilakukan oleh Adam, sehingga kesalahan Adam itulah menjadi sebab dia turun ke dunia, yaitu memakan buah terlarang. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ini. Karena Allah sudah tahu manusia sejak awal penciptaan dia itu punya masalah, punya kekurangan dari segi fisiknya dan juga dari segi batinnya yang mesti dia jaga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud jadi khalifah itu bagaimana? Yang dimaksud menjadi khalifah itu adalah bahwa manusia itu hendaklah dia berperilaku yang baik. Perilaku itu artinya akhlak. Ini dikatakan Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku. Menyempurnakan. Berarti sebelumnya sudah ada ajaran di para nabi dan rasul sebelumnya. Yang jumlahnya total para nabi dan rasul itu 124.000. Yang ke 124.000-nya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 para nabi dan rasul itu, yang diangkat menjadi rasul atau yang sampai derajatnya menjadi rasul, selebihnya aja nabi adalah 315. Yang kita tahu 25 nabi dan rasul. Banyak Pak. Yang sampai 315 itu banyak. Seluruh dunia Pak. Terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad bukan membuat agama baru, bukan membuat ajaran baru, ajaran yang lama juga yang telah Allah ajarkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Itulah Islam. Cuma yang berbeda adalah aturan syariatnya. Tetapi inti ajarannya menjadikan khalifah itu adalah bagaimana manusia berperilaku yang baik. Kemudian meningkat lagi berperilaku yang terpuji. Kemudian meningkat lagi menjadi berperilaku yang mulia. Berproses dia Pak. Gak langsung akhlakul karimah, tidak. Yang mulia, tidak. Tapi dia berproses dari berperilaku yang baik. Perilaku yang baik itu bermula daripada niat. Niat itu sebelumnya dipengaruhi oleh pemahaman dia terhadap Islam itu sendiri. Karena pemahaman yang baik melahirkan niat yang baik. Di antara niat yang baik itu ingin berubah menjadi baik dan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan. Baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah bagaimana manusia itu bisa bermanfaat bagi sesamanya. Maka Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan kita yang rajin ibadah ini apa manfaat? Perwujudan kita, keberadaan kita di muka bumi ini apa bagi orang lain? Sebab ibadah itu tidak Allah butuhkan, yang membutuhkan ibadah itu kita. Jadi kalau orang sibuknya ibadah saja, tapi dia tidak bermanfaat bagi orang lain, tak ada nilai. Ada nilainya. Justru kamu punya nilai di mata Allah, kamu itu punya nilai. Dan Allah suka pada kamu bukan karena ibadah kamu, tapi karena nilai manfaat kamu bagi orang lain. Bukan karena ibadah kita. Iblis apa kurangnya Pak? Ibadah lebih daripada 60.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Ada nilainya. Satu hal yang dia langgar. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam. Hai malaikat. Termasuklah iblis diperintahkan. Dia itu jin. Tapi derajatnya sama dengan malaikat. Maka disamakan dia. Sujud kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud. Karena iblis merasa, aku tidak akan mau sujud kecuali hanya kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau sujud kepada makhluk. Nah, itu pendapatnya iblis. Dia lupa yang nyuruh sujud siapa? Allah. Kenapa suruh sujud? Karena ada kemuliaan yang Allah masukkan, kemuliaan Allah ke dalam jasad Adam, yaitu ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad Adam dan anak zuriat keturunannya. Semua kita ini ada ruhnya. Ruh itu tidak diciptakan Pak, ruh itu dari Allah. Pertama yang dimasukkan ruh itu adalah Adam alaihissalam.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud khalifah di muka bumi ini, kita itu, keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita manusia yang senantiasa bermanfaat bagi orang, baik dari segi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, harta kita, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah yang dimaksud kita menjadi khalifah. Kalau cuma ibadah saja, ciptakan saja makhluk seperti malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Kami senantiasa bertasbih, senantiasa memuji Kau dan mensucikan Kau. Kenapa Allah ciptakan manusia? Yang jelas manusia itu kullu bani Adam khata', setiap ada Adam itu buat salah, buat dosa. Kenapa ciptakan juga manusia? Ada satu hal yang Allah inginkan dari penciptaan manusia. Allah ingin manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Itu dengan apa? Dengan membangkitkan kesadaran jiwanya. Allah nggak menggunakan pemaksaan, Pak. Maka dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bisa Allah paksa? Bisa. Ditakdirkan saja kita jadi taat. Seperti malaikat, jadikan kita makhluk yang senantiasa taat. Seperti tumbuhan yang berzikir kepada Allah. Jadikan kita seperti binatang yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Kenapa tidak? Batu-batu, gunung, air, langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bertasbihlah kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, maupun apa yang ada di antara keduanya. Ciptakan saja makhluk seperti itu. Kenapa harus manusia? Bahwa kemuliaan manusia yang Allah ciptakan itu, kemarin sudah saya jelaskan tentang penciptaan manusia adalah karena manusia diciptakan di dunia ini, diberikan hak, yaitu pilihan untuk menetapkan dia mau jadi baik, balas saja baik. Dia jadi buruk, jahat, jelek, dia balas saja juga ada jelek. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam dan keturunannya. Yang lainnya dikorban semua, Pak. Jadi baik kamu atau bagaimana? Itu dikorban semua. Hanya dua makhluk yang tidak dikorban, yaitu manusia dan jin. Kamu diberikan pilihan. Jadi kemuliaan manusia itu karena diberikan pilihan untuk memilih yang baik atau yang buruk. Kemudian kemuliaan manusia juga adalah karena manusia diberikan ruh dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau jiwa, semua makhluk berjiwa, Pak. Batu berjiwa, semen ini berjiwa, angin berjiwa, matahari berjiwa, cahaya berjiwa, semuanya berjiwa. Buktinya berjiwa apa? Manusia bisa berdialog dengan makhluk itu. Bisa dia berdialog. Kenapa? Karena dia berjiwa. Binatang berjiwa, ini semuanya berjiwa. Tetapi yang diberikan ruh manusia, Bapak dan Ibu. Disitulah kemuliaannya. Karena dalam ruh itu datangnya dari Allah. Maka di situ masuklah semua asmaul husna. Nama-nama yang baik bagi Allah itu ada di dalam itu. Dan dia tidak akan pernah rusak dan tidak pernah kotor oleh karena perbuatan manusia. Yang kotor dan rusak adalah jiwa manusia. Itulah yang mesti diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan kesadaran dari jiwanya, bukan ruhnya. Ada orang ngaji, mari kita bangkitkan ruh kita. Ruh gak perlu dibangkitkan, Pak. Itu dari Allah, Maha Suci dia. Tapi yang kita bangkitkan jiwa kita yang nanti akan bertanggung jawab. Dalam kubur itu yang bertanggung jawab jiwa, bukan ruh. Ruh kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya kembali apa? Ruhnya, Pak, yang kembali. Jiwa, tunggu dulu tanggung jawab kamu, perbuatan kamu. Ditanya mungkar nakir. Kecuali orang-orang yang jiwanya telah sampai dalam kehidupan dunia ini, itu lain. Orang-orang yang dikasihi Allah, para nabi dan rasul, itu lain, jiwanya yang telah sampai. Kalau kita sampai saja kepada derajat jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, udah mantap sekali. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, manusia menjadi khalifah itu apa? Manusia diperintahkan untuk menegakkan keadilan, Bapak. Maka semua kitab suci yang jumlahnya juga ribuan, yang kita tahu cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang 4 pun kita tahu. Oh, ribuan Pak kitab suci. Orang nabi aja 124.000 nabi dan rasul. Ada yang diturunkan langsung,
dari langit, lengkap, tinggal dibaca aja. Ada yang tidak, termasuk Al-Quran, tidak dalam bentuk mushaf yang turun langsung, tapi dia berupa cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril dengan cara-cara turunnya yang berbeda-beda. Ada dalam bentuk lonceng, ada dalam bentuk beban yang berat, unta sampai terduduk dibikinnya. Unta yang besar itu terduduk ya, karena beratnya, sampai menggigil Rasulullah keluar keringat jagung besar-besar karena berat ya wahyu itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadi khalifah itu adalah orang yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Tidak gampang untuk menegakkan, berbuat adil, tidak gampang. Maka kita mulai dari berpikir yang adil dulu Pak dalam kehidupan ini. Jadi menilai orang tuh jangan sepihak. Orang masukkan berita hoax di WA, SMS, Instagram dan segala macam. Jangan terima dulu, berpikir dulu yang adil, nanti baru bisa berbuat adil. Jangan semuanya ditelan. Provokator banyak ingin merusak bangsa ini, contohnya begitu. Jadi kita itu berpikir dulu yang adil. Melihat anak kita salah, jangan dihukum dulu, kita lihat dua sisi. Dan kita sudah berpikir adil, dan seterusnya dalam kehidupan kita, terhadap istri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan, terhadap masyarakat kita. Jadi berpikir adil dulu, baru kita bisa berbuat adil, apalagi menegakkan keadilan. Yang terakhir, menjadi khalifah itu adalah orang yang senantiasa mewujudkan kasih sayang dalam kehidupan, rahmat dan rahim. Kalau Allah telah meletakkan Asmaul Husna yang 99 itu yang utama dan di atas sekali adalah rahmat dan rahim, kasih sayang artinya Pak. Kita terlahir ke dunia ini dengan kasih sayang, kita hidup dengan kasih sayang ya Allah juga, kita besar dengan kasih sayang, kita berbuat dalam kehidupan ini, kita berkarya juga dengan kasih sayang. Jadi rahmat dan rahim itu diletakkan di awal. Makanya simbol yang dimasukkan di dalam Al-Quran apa Bapak dan Ibu? Setiap Al-Quran yang kita baca, ayat Al-Quran, suratnya di depan ditaruh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan hanya diucapkan, dalam apapun aktivitas kita, mulanya adalah dengan rahmat dan rahim. Dan kamu tidak akan bisa dikasihi atau mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan kasih sayang Allah, karena rahmat itu kasih sayang di Allah, kalau kamu tidak berkasih sayang kepada sesama kamu. La yurham wa la yarham, hadis sahih. Tidak akan dikasihi oleh Allah kalau dia tidak mengasihi kepada sesama. Di dalam kehidupan, jadi orang yang menjadi khalifah itu mewujudkan rahmat dan rahim dalam kehidupannya, bukan kebencian dan kemarahan. Makanya ketika kita atau orang menjaga, memelihara sifat kebencian dalam dirinya, seberapa banyak pun amal ibadahnya habis semua. Sifat hasad, dengki itu kan kebencian, marah dia dengan orang, tidak senang, hancur Pak. Dan iblis itu rusak amal ibadahnya karena sifat kesombongannya dan juga karena sifat hasad dan dengkinya kepada Adam alaihissalam. Semoga ini menjadi renungan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi bukan tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaannya. Apa susahnya? Dengan keagungan kita menjadi makhluk yang taat, tetapi ada maksud. Di antaranya yang paling besar sekali maksudnya menjadikan kita sebuah manusia menjadi khalifahnya di muka bumi. Tetapi menjadi khalifah itu bukan dipaksa, dengan membangkitkan kesadaran jiwanya. Dengan kesadaran itu dia melakukan ibadah. Dengan kesadaran itu dia berkarya, berbuat kebaikan dan seterusnya dalam kehidupannya. Bukan dengan pemaksaan. Karena yang Allah inginkan adalah kesadaran manusia itu sendiri. Dia bangkit dengan kesadarannya, melakukan apa saja yang menyangkut tentang dirinya maupun bagi orang lain. Demikian pengajian kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.